Hai saudara, dalam kehidupan kita ada begitu banyak masalah sehingga kita di dalam situasi kegelapan. Seperti ada kabut yang begitu gelap, yang tebal menyelimuti hidup kita. Kita nggak tahu apa yang kita mesti buat sehingga kita rasanya saudara, ya, semua jalan menjadi gelap dan buntu. Hari ini kita mendengar bagaimana Tuhan sanggup mengusir kabut kegelapan dalam hidup kita. Amin. Dikatakan Sakarya 4 ayat 6, bunyi begini. Dia berbicara, katanya, beginilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bukan dengan keperkasaan atau dengan kekuatan, tetapi dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara tidak akan pernah kuat, tidak akan pernah bisa saudara kalau kita tanpa Tuhan. Karena Tuhan katakan dengan hanya rohku kita akan semuanya bisa. Ada kalanya saudara masalah bisa diselesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Ada masalah bisa diselesaikan dengan uang. Ada masalah yang bisa diselesaikan karena kita mengenal orang yang berpengaruh atau orang yang menduduki jabatan tinggi. Tapi saudara, ya seringkali saudara masalah tidak bisa diselesaikan dengan uang, dengan kekuatan orang-orang yang berpangkat, atau dengan pengadilan, dengan raja, nggak bisa. Hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan. Sebuah kisah saudara di mana pada waktu itu Napoleon saudara menguasai seluruh daratan Eropa. Tetapi hanya satu negara yang tidak tunduk, yang belum dikuasai oleh Napoleon, yaitu negara Inggris. Dan pada waktu itu Napoleon mengirimkan pasukan untuk menduduki Inggris. Wah, penduduk negeri Inggris itu menjadi takut dan gemetar. Tapi saudara, negara itu bertekad untuk melawan. Maka dikirimkanlah Jenderal Wellington saudara untuk menghadapi Napoleon dengan mencegat di perbatasan. Orang-orang Inggris berkumpul saudara di Trafalgar Square. Itu saudara tempat di mana ada lampu ya yang menuliskan tentang saudara apa yang terjadi perang antara Wellington dan Napoleon. Jadi ada kabar tentang perang itu lewat lampu-lampu yang dipasang saudara di gedung-gedung tinggi. Seperti reklame yang kita lihat di gedung-gedung tinggi saudara. Karena waktu itu belum ada saudara teknologi yang seperti sekarang. Jadi saudara dengan lampu dan tulisan, ya mereka penduduk Inggris tahu kalau mereka tuh lagi ngalami kekalahan atau kemenangan. Suatu ketika kabut turun saudara, begitu gelap saudara, menutupi, walaupun bukan hujan tapi cuma kabut, menutupi sehingga saudara kabur, tidak terlihat tulisan apapun dengan jelas. Dan pada waktu jam 5 sore ada sebuah artikel saudara yang mengatakan, yang terbaca mengatakan Wellington kalah, Wellington kalah, Wellington kalah. Mereka penduduk Inggris menjadi takut dan gemetar saudara. Tapi tiba-tiba tidak berapa lama kemudian dari arah Teluk Inggris saudara ada angin basah yang bertiup. Meniup kabut hitam itu sehingga kabut itu hilang lenyap. Dan saudara ketika kabut hilang, kabut itu hilang, ada tulisan yang jelas dibaca bahwa Wellington mengalahkan Napoleon di Waterloo. Berita yang berbeda, tadi dibaca Wellington kalah karena ada kabut, tapi waktu kabut disingkirkan ternyata Napoleon dikalahkan. Amin saudara. Dari sedih, ketakutan jadi sukacita saudara. Iya. Dan saudara, begitulah kita. Pada waktu Yesus disalib saudara, begitu banyak saudara orang-orang Taurat, orang-orang ahli Farisi, bahkan neraka tertawa karena tahu dan merasa Yesus dikalahkan. Tapi pada hari ketiga, pada waktu Yesus bangkit saudara, apalagi yang terjadi, semua berubah. Yesus bukan dikalahkan tapi mengalahkan. Amin saudara. Nah, banyak kali kabar kemenangan Yesus seringkali tertutup saudara oleh kabut pencobaan, oleh kabut masalah, kabut ketakutan, kabut ketidakpercayaan dan sebagainya.
Pesan Tuhan jelas bahwa Yesus sudah menang, tapi tidak sampai kepada kita karena diselimuti oleh kabut-kabut tadi, saudara. Ya, dan saya percaya Tuhan akan mengusir kabut ketakutan, ketidakpercayaan, kabut kecemasan, dan sebagainya. Pada waktu angin meniup, kabut itu akan hilang. Kecemasan menjadi, saudara, kekuatan. Putus asa menjadi harapan, saudara. Ketakutan menjadi keberanian. Kekhawatiran menjadi ketabahan. Kesedihan menjadi kegembiraan. Bahkan kelesuan menjadi semangat. Dan kecurigaan menjadi kepercayaan. Saya percaya kelemahan akan menjadi kekuatan. Air mata menjadi mata air. Kekeringan menjadi kesuburan. Ketidaktahuan menjadi pengetahuan. Amin. Saudara, pada waktu angin Tuhan bertiup, maka semua kabut yang menyelimuti hidup kita, yang membuat hidup kita gelap, akan lenyap hilang. Kita akan melihat dan mendengar berita, membaca dengan jelas sampai kepada kita berita kemenangan Tuhan karena tidak ada lagi kabut. Amin. Begitulah yang waktu itu bangsa Israel sudah alami. Mereka diselimuti dengan kabut dan selubung sehingga mereka tidak pernah mempercayai Yesus Kristus sebagai Mesias. 2 Korintus 3 ayat ke-14 sampai ke-16 berkata begini. Tapi pikiran nenek moyang orang Israel sudah tertutup. Bahkan sampai sekarang pun ketika anak-anak mereka membaca buku Perjanjian Lama, sepertinya kain selubung itu masih menutupi pikiran mereka sehingga mereka tidak bisa mengerti apa maksudnya. Karena kain selubung itu hanya bisa disingkirkan ketika seseorang percaya kepada Yesus. Tapi kasihan, sampai hari ini ketika mereka membaca hukum Musa, sepertinya masih ada kain yang menutupi pikiran mereka. Akan tetapi seseorang, ketika orang bertobat dan mengikuti Tuhan Yesus, maka kain itu akan Tuhan singkirkan dari pikirannya. Saudara, kabut selubung akan hilang pada waktu orang percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Kita memang tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Sakit yang berkepanjangan, kita ingin sembuh, kita usaha ke dokter, makan obat mahal dan melakukan terapi apapun, tapi ternyata ada sakit-sakit tertentu yang tidak bisa disembuhkan dengan cara apapun kecuali dengan Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, ada kabut dalam hidup kita, maka kita sangat memerlukan Tuhan. Zakaria 4 ayat 6 sampai 7 bunyi begini. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain, saudara, dikatakan begini. Begini firman Tuhan kepada Zerubabel, bukan dengan keperkasaan atau dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, demikianlah firman Tuhan. Kamu akan berhasil karena rohku, walaupun kamu berjumlah sedikit dan lemah. Karena itu tidak ada gunung, betapapun tingginya, yang tahan menghadapi Zerubabel. Karena gunung itu akan menjadi rata di hadapannya. Dan Zerubabel akan menyelesaikan pembangunan bait ini dengan sorak-sorai pengucapan syukur atas kemurahan Tuhan, sambil menyatakan bahwa semuanya itu dilaksanakan hanya karena kasih karunia. Saya coba baca kembali dalam terjemahan lain, saudara, dikatakan begini, saudara, di ayat yang ke-7 dari Zakaria 4. Siapakah engkau, hai gunung yang besar? Engkau bagaikan tanah rata di hadapan Zerubabel, dan ia akan mengeluarkan batu penjuru utama dengan seruan, anugerah, anugerah baginya. Amin, saudara. Saudara, waktu kita melihat ke belakang hidup kita, waktu kita melihat masa lalu kita, waktu kita melihat penyakit kita, waktu dulu yang sekarang Anda sudah sembuh, saudara, rumah tangga yang dulu kacau sekarang sudah damai, perusahaan Anda yang sedang mengalami kolaps, yang sedang diambang kebangkrutan sekarang sudah mapan berdiri kembali, atau apapun masalah yang Anda alami, saudara, pemberontakan Anda tapi sekarang mempunyai anak-anak yang penurut, segala macam hal yang pernah terjadi
terjadi di masa lalu sekarang semuanya sudah normal dan bagus dan baik, maka saya percaya Anda seperti saya akan berkata semuanya, kalau saya bisa hidup sampai hari ini, semuanya karena anugerah, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin, saudara. Amin. Saudara, pada waktu saya mengalami cancer dan hari ini saya didapati tetap hidup, saya cuma bisa berkata itu anugerah, kasih karunia. Amin. Karena ada begitu banyak teman saya yang bersamaan juga mengalami kanker. Dan saudara, ya mereka tidak kuat menghadapi, saudara, kemoterapi. Mereka tidak kuat menghadapi penyakit yang ganas itu. Sehingga baru beberapa bulan saja mereka sudah dipanggil pulang. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat, bukan karena saya memakai dokter yang canggih, bukan karena saya minum obat yang super hebat, bukan. Tapi saya mau berkata kalau hari ini saya hidup, semuanya karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, bukan dengan keperkasaan dan bukan karena roh kegagahan saya, melainkan hanya oleh roh Tuhan. Maka gunung yang ada di hadapan saya akan dibuat rata oleh Tuhan. Saya akan menyelesaikan hidup saya dengan berkata semuanya karena anugerah. Amin. Saya percaya Anda mungkin mengalami banyak masalah hari ini. Bagi Anda yang mungkin menghadapi gunung yang tinggi, masalah yang besar, saudara, perhatikan. Berani katakan seperti Zerubabel, bukan dengan keperkasaanku, bukan karena gagah kuatku, melainkan hanya roh Tuhan. Dan Anda berkata semuanya karena kemurahan Tuhan. Saya berdoa Anda akan kuat dan terus akan mengalami kemenangan karena Kristus Yesus adalah Tuhan Anda yang akan memegang hidup Anda. Kabut dalam hidup kita hari ini mungkin gelap, tapi percayalah Tuhan akan meniup kabut itu sehingga menjadi terang. Kabut kegelisahan, kabut saudara, ya keputusasaan, kabut penyakit, kabut kebangkrutan, kabut sakit hati, semuanya akan ditiup Tuhan dan kita akan melihat nyata jelas Tuhan sudah menang. Saya berdoa Anda mengalami kemenangan dalam hidup Anda. Amin. Shalom bagi Anda, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semua. Amin.